Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita dengan judul Saksi Kebenaran Manusia Rohani, diuraikan oleh Elita Ade. Saudara-saudara para penonton yang budiman, karena syahadatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama Rabithah Alam Islami dalam menyelesaikan krisis teluk mengabaikan firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kaum mukmin adalah saudara, maka berdamailah di antara saudara-saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu diberi rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperolok-olokkan kaum yang lain, barangkali kaum yang lain itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula kaum wanita yang satu memperolok-olokkan kaum wanita yang lain, barangkali kaum wanita yang lain itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah mencela orang-orang kamu sendiri, dan jangan pula saling memanggil dengan nama ejekan. Buruk sekali nama yang jelek itu sesudah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, mereka adalah orang yang lalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka. Sesungguhnya prasangka di dalam beberapa hal itu dosa. Dan janganlah memata-matai, dan jangan pula sebagian kamu mengumpat kepada sebagian yang lain. Surat 49 ayatnya 10-12. Para ulama Arab itu bukan hanya mengabaikan ayat-ayat Quran suci, melainkan pula melanggar larangan Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil kaum Yahudi dan Kristen sebagai kawan. Sebagian mereka adalah kawan, sebagian yang lain. Dan barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai kawan, maka ia adalah golongan mereka. Sesungguhnya Allah itu tidak memberi petunjuk kepada kaum yang lalim, tetapi engkau akan melihat orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hati mereka cepat-cepat masuk dalam golongan mereka. Katanya, kami khawatir kalau malapetaka menimpa kami. Boleh jadi Allah mendatangkan kemenangan atau perintah dari Dia, maka mereka akan menyesali apa yang mereka sembunyikan dalam batin mereka. Surat 5, surat Al-Maidah ayatnya 51 dan 52. Ajakan tulus. Bagaimana akibat meninggalkan Quran suci? Sungguh mengerikan dan fatal. Ribuan manusia tanpa dosa tewas. Ribuan bangunan hancur berantakan.
infrastruktur ekonomi dan politik binasa, keselarasan lingkungan rusak, bencana demi bencana susul menyusul. Keadaan semacam inilah yang sangat ditakutkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertera di dalam Quran suci surat 25 ayatnya 30. Secara umum keadaan seperti itu memang sangat mencemaskan, akan tetapi apa boleh buat, telah terjadi sunatullah bahwa setiap pendurhakaan kepada Allah Ta'ala hanyalah mengundang azab Allah Ta'ala. Azab itu bagi para saksi kebenaran adalah rahmat dari Allah Ta'ala juga. Dengan rahmat semacam itulah mereka yang durhaka akan dapat kembali. Surat 30 ayat 41. Bagi para saksi kebenaran sadar bahwa hal itu merupakan penggenapan nubuat, dari mulut mereka keluar fitnah, dan kepada merekalah fitnah itu kembali. Terdapat di dalam hadis riwayat Baihaqi, bagi tukang fitnah utusan Allah Ta'ala adalah seorang nazir atau juru ingat, tetapi bagi saksi kebenaran adalah basyir atau pembawa kabar gembira. Jadi Al-Masih yang dijanjikan telah seabad lebih melaksanakan tugas sebagai nadir dan sebagai basyir. Dan telah seabad pula Ahmadiyah diserang dan digempur. Gempurannya kelewat dahsyat dan kelewat batas. Tanpa merasa berdosa sedikit pun, para penggempur mengambil alih hak Tuhan, mengadili iman kaum Ahmadi. Meski demikian Ahmadiyah tetap eksis. Gempuran mereka tidak mematikan, justru menghidupkan. Gempuran mereka membuat kaum Ahmadi semakin sadar bahwa dirinya adalah saksi kebenaran. Bagaimanapun rencana manusia untuk memusnahkan saksi kebenaran, pastilah gagal total. Sebab rencana Allah Ta'ala adalah yang sempurna dan Dia adalah sebaik-baik perencana. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 53. Rencana Allah Ta'ala pada zaman akhir ini ialah menyempurnakan cahayanya yaitu memenangkan Islam kembali dengan perantaraan Al-Masih yang dijanjikan. Oleh karena itu kami kaum Ahmadi dengan tulus mengajak segenap kaum muslimin, khususnya para ulama Rabithah Alam Islami, agar menerima Quran suci secara kafah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 208.
dan koreksilah kekeliruan pendapat Anda tentang iman zaman akhir, atau koreksilah pendapat Anda tentang imam zaman akhir. Setiap salat kita berdoa agar dipimpin ke jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang mendapat nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholikin. Surat 4 atau surat An-Nisa ayatnya 69. Termasuk para siddiqin itu antara lain para mujaddid yang pada zaman akhir ini satu-satunya ulama yang mendakwakan diri sebagai mujaddid ialah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Gerakan Ahmadiyah. Demikian uraian dari Elita AD dengan judul Manusia Rohani sebagai saksi kebenaran. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.